Memiliki momongan tentunya menjadi mimpi setiap pasangan suami istri. Meskipun sulit, saat masa kehamilan istri, suami harus tetap siaga menjaga dan membahagiakan sang calon ibu. Seperti yang dilakukan Rizky Bilar yang berusaha sekuat tenaga menjadi suami siaga untuk Lesti yang kini tengah berbadan dua. Apalagi, kini usia kehamilan Lesti sudah menginjak 6 bulan. Sebagai suami setia dan siaga, tentu saja Bilar tampak lebih protektif pada sang istri. Kesetiaan dan kesiagaan Bilar pun terpampang begitu nyata ketika dirinya menemani Lesti untuk bernyanyi off-air ke daerah terpencil. Hingga ia pun sigap menggendong Lesti saat sang istri pingsan beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa aksi Bilar menjadi suami setia dan juga siaga saat menemani Lesti manggung off-air? Ini dia potretnya. Kita lagi ada di bandara mau ke Sumba. Jadi ini tuh off-air pertama kalinya ditemenin sama suami. Biasanya Dede kalau off-air keluar kota itu ditemeninnya sama bapak. Ini kali pertamanya Dede kerja ditemenin sama suami. Tidur. Kita minum pesawat sekarang. Kita sekarang menuju Sumbawa. Oke, ini gue belum tidur nih. Kita ke Lombok dulu. Baik, kita transit. Jadi kita untuk menuju Sumbawa harus melewati Lombok dulu. Transit di sana. Oke, gimana perasaannya sayang? Akhirnya kamu bisa kembali lagi nyanyi dan dibayar. Sebenarnya campur aduk ya kalau ditanya perasaan, karena satu sisi Dede senang, tapi satu sisi dulu Dede ditemeninnya sama bapak ya gitu. Sekarang Suami sekarang. ini kita perjalanan menuju ke Sumbawa. Tadi udah landing di Lombok, cuman karena kita ketinggalan pesawat yang kecilnya, jadi kita nggak jadi naik pesawat. Jadinya naik apa? Namanya apa? Profil biasanya. Kayak Fernandes. Gitu. Dia tadi habis ngomel-ngomel karena ya begitulah perjalanannya nikmat. Kebetulan Dede memang udah ada offer yang sudah ada rencananya dari setahun lalu, cuma kebetulan memang baru bisa sekarang. Kita sebelum merit memang Dede udah diskusi dengan saya, dimana ketika offer Dede pengen saya sekarang yang gantiin bapak yang nganterin Dede ketika offer gitu. Ya karena kan kalau bapak kan Dede cuma ditemenin dong sama bapak. Kalau saya kan potong agensi kan, potong manajemen ya, 20% kan lumayan. Biasa aja gitu, senangnya nggak ditunjukin gitu. Senang pasti senang. Saya pun senang bisa nemenin istri saya off-air. Mungkin pertama kali nih saya nemenin istri kerja kan, karena kan baru sekali juga nikah kan, dan untuk selamanya sekali aja seumur hidup. Hanya itu, sebagai suami siaga, Bilar berusaha membahagiakan sang istri dengan mengajaknya jalan-jalan ke Bandung. Tidak hanya berdua, Bilar juga mengajak keluarga besarnya untuk bersama-sama liburan di Kota Kembang. Tidak tanggung-tanggung, untuk memanjakan Lesti dan keluarga, Bilar pun rela menyewa satu tempat spesial di Kota Kembang. Resort yang dilengkapi dengan bermacam wahana rekreasi itu pun menjadi pilihan Bilar untuk melepaskan penat bersama sang istri tercinta yang sedang berbadan dua. Selain itu, untuk menghilangkan kebosanan Lesti yang sering di rumah, Bilar pun juga tidak segan mengajak istri tercintanya untuk menontonnya bermain sepak bola. Pertama kali kakak kesini kakak sewa gitu. Satu tempat ini untuk keluarga gitu. Kalau Dede waktu itu Dede pernah syuting ke sini. Di sini sepi banget guys. Jadi mumpung
ini di seberangnya persis Maribaya Glamping. Kita mampir dulu ke sini nih. Di sini banyak batu warnanya guys. Banget deh kemarin di Bandung, Kak. Seru banget. Tuh kalau bisa Bandungnya saya bawa ke sini tuh biar setiap hari. Temen kakak main bola ya? Udah, dia main bola kontennya. Udah lah, langsung yuk. Masih bayar. Ini biasa. Seorang suami memang harus selalu setia dan juga siaga ya pemirsa. Seperti Rizky Bilar yang menemani istrinya jalan-jalan supaya moodnya terus bahagia. Dan selanjutnya kita akan lihat Atta Halilintar dan juga Rembayang yang juga menemani istri mereka masing-masing. Seperti apa beritanya? Yuk langsung aja kita simak. Senada dengan Rizky Bilar, Atta Halilintar pun tidak mau kalah untuk menjadi suami setia dan juga siaga. Tak pelak, konten kreator kondang itu memperlihatkan beragam cara untuk melindungi sang istri dari gunjingan kejam netizen yang membuat Aurel stres sampai harus berkonsultasi dengan psikolog. Tak tanggung-tanggung, Atta Halilintar pun juga rela untuk menempuh jalur hukum demi menjaga Aurel dari komentar miring. Menyampaikan tadi beberapa keterangan ke depan. Intinya manusia kan punya batas apa yang namanya sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang, tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini. Selama hamil ini aku udah jarang sih, kayak tadinya tuh awal-awal hamil aku tuh sering banget kan baca sosmed gitu-gitu. Nah sempet apa ya, jadinya stres sendiri. Akhirnya ya udah sekarang ini lagi nggak lihat Instagram. Saya selalu pesan sama Ananda Atta sama Aurel untuk bersabar, nggak harus juga meng-counter semua berita, nanti capek dan pusing. Selain menjaga Aurel dari kejamnya jari netizen, Atta Halilintar pun mau melakukan segala cara untuk membuat sang istri bahagia. Mulai dari menemani Aurel makan makanan unik yang anti-mainstream, hingga makanan pedas sampai membuat perutnya mulas.
mamanya ya belum. Anaknya udah kenyang. Anaknya dalam lagi nih. Anak aku kumpul. Jangan banyak-banyak ntar anaknya kenyang. Udah ya dah. Kita udah makan 11 piring. Oke, cepet kamu lanjut, aku udah makan sayang. Sayang, aku udah nyerah. Aku kayaknya harus ke pembuangan dulu ya guys. Kamu yang closing. Oke. Harus selalu dong. Kan istrinya lagi hamil. Disuai jaga. Ya harus jaga dong kan. Selain menemani istrinya makan makanan unik, Atta pun rela turun tangan sendiri untuk memasak menu istimewa kesukaan istri tercinta. Demi membalas kebaikan sang istri yang selama ini merawatnya dengan baik, Atta Halilintar juga tidak segan-segan memasak makanan favorit Aurel. Meskipun biasanya Atta tidak mengizinkan Aurel untuk makan makanan instan saat hamil, namun di hari istimewa itu, Atta memberikan kejutan sederhana yang disukai istrinya. Lantas, bagaimanakah aksi Atta memasak mie goreng nyemek favorit Aurel? Ini saya nggak izinin loh, cuman karena biar dia senang aja loh. Takutnya dia nggak pedes nggak dimakan lagi. Cuman saya itu nakar dia, nggak boleh. Dia tuh soalnya udah ini sekali-sekali aja nih dia boleh makan gini. Bener-bener delicioso ya. Inilah dia. This is it. Ala Chef Atta. Cobain ya masakan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Mie nyemek. Gimana mie nyemek buatan aku? Rasanya udah emak-emak kan hati kamu belum? Enak banget. Suaminya nggak disuapin? Iyalah, kan namanya istri, jadi harus jadi ratu. Masa istri jadi apa ya? Masa kita cuekin, kita apalagi kan lagi hamil ya, itu saat-saatnya kita jadi suami siaga lah. Atta Halilintar bersedia melakukan segala cara untuk membuat Aurel bahagia. Bahkan demi mengusir penat, Aurel yang sering ditinggal di rumah oleh Atta karena tengah berbadan dua, mengajak istri tercintanya jalan-jalan keluar kota ke Solo, Jawa Tengah. Meskipun perjalanan tersebut tidak sepenuhnya liburan, karena Atta harus mengurus klub sepak bola yang sempat ia beli beberapa waktu lalu. Akan tetapi, Aurel pun sangat menikmati momen istimewa bersama sang suami. Bisa dikatakan, di sela jadwalnya yang padat, Atta selalu menomorsatukan kebahagiaan Aurel. Lantas, seperti apakah keseruan perjalanan Atta dan Aurel ke kota Solo dan juga Jogja? Sayang. Bro Greg. Let's go. Yes, kasih keras. Berebut. Semangat. Kasih keras. Let's go. Kak Septi. Bismillah. Kalau kegiatan sih sebenarnya Bang Atta sebenarnya nggak banyak juga ya, cuman karena sekarang lagi ada Liga 2 ya, jadi mungkin harus terbang ke Solo. Cuman biasanya kalau di Jakarta juga paling ya udah kalau TV, habis itu paling kalau meeting juga di kantor ya gitu aja sih. Jadi selagi nggak pergi yang apa ya, aku udah bilang sih maksudnya tetap jaga kesehatan gitu. Jadi katanya ya alhamdulillah lah. Emang seneng ya pergi sendiri tanpa istrinya? Kan ini gitu. kerja. Ya kan aku Bukan bisa. liburan, kalau liburan baru Iya, tapi baru kan bisa aku- ngomong gitu. Kalau kerja kan nanti ngapain kamu? Ya tapi kan aku nggak Nungguin aku meeting sampai malam. apa-apa. Ya kalau udah malam aku Ngapain? pulang. Terus kan kita emang lagi pandemi, nggak usah terlalu banyak keluar-keluar. Selain Rizky Bilar dan Atta Halilintar, Rem Bayang siap menjadi sosok suami setia dan juga siaga. Tidak jarang, Ray terlihat romantis mengurus anaknya bersama Dinda Hau di sosial media.
Kendati demikian, kini Ray dan Dinda mulai membatasi aktivitasnya di sosial media. Selain menjaga sang istri sebagai suami setia dan juga siaga, Ray juga sudah luas untuk mengurus anak sematawayangnya, Baby Shaka. Tidak tanggung-tanggung, Ray pun menciptakan sebuah lagu untuk sang anak yang sempat viral beberapa waktu lalu. Lantas, bagaimanakah potret Rembayang sebagai sosok suami setia dan juga siaga dalam mengurus sang anak? Benarkah kini Ray dan Dinda sedang menikmati indahnya hidup sebagai orang tua baru? Ayam goreng, Allahu Akbar. Cium ayah. Senang banget cium ayah. Sayangnya ayah nih. Tapi overall nikmatin banget mulai dari bangun malam dan lain sebagainya itu, karena memang itu dilakukan semua orang tua gitu kan. Dan kita yang pasti sangat menikmati sih. Nggak ada kendala, alhamdulillah. Namanya berumah tangga itu jangan cuma mikir yang enak-enak doang, karena banyak orang mikirnya ya rumah tangga bahagia-bahagia aja. Mereka nggak tahu di balik itu kan ada banyak tanggung jawab, ada banyak kewajiban yang harus ditunaikan. Bukan cuma dari segi materi tapi dari segi batinnya gitu kan. Porsi sebagai seorang suami yang baik, apalagi sekarang udah punya anak, harus jadi contoh teladan yang baik juga buat anak sama istri. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau sebelum menikah kan bawa diri sendiri, setelah menikah bawa 2 orang nih. Setelah punya anak tambahan lagi nih personil, jadi udah jadi bapak, udah jadi suami, jadi emang udah harus siap dari segala sisi yang dimaksud mungkin tanggung jawab bukan cuma materi, karena menurut aku itu penting. Itu bukan hal yang mestinya aku bilang nggak penting, cuman maksudnya yang lebih penting di sini tuh mental, ya kan, karena mau mendidik anak, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakuin bakal ditiru sama anak. Begitupun sama istri, apalagi mungkin kalau lagi sama-sama capek, yang satunya minta ini, satunya minta itu gitu kan. Romantis banget ya pemirsa. Di tengah kesibukannya, Atta Halilintar tetap menemani sang istri untuk jalan-jalan. Dan juga ada Rembayang yang jago banget nih ngurus anaknya. Selanjutnya ada berita dari deretan artis yang sempat tak akui anak mereka. Seperti apa kisahnya? Sesaat lagi hanya di Hot Kids.